Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Azalia dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara untuk mengkonfigurasi DNS, FTP, dan webmail server. Langkah pertama, kita jalankan VirtualBox. Di sini kita sudah menginstalasi Debian 7 di dalamnya. Lalu kita klik lagi. Lalu di sini kita login dengan DRM root. Lalu kita masukkan password. Setelah itu kita klik nano. Lalu ini the primary network interface. Lalu kita titik 255 Lalu kita lanjut di bawahnya sama seperti ini. Lalu masukkan subnet mask kelas C. Setelah itu kita Ctrl S, lalu kita klik if config. Lalu selanjutnya kita akan restart IP tersebut. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu kita langsung pergi ke apt min get install. Yes. Nah, itu kita pergi ke drive optik. Kita enter.
Nah, setelah dari sini kita langsung pergi ke sini. Kita sudah mendownload bin 9-nya dan kita sudah memasukkan DVD 1 dari Debian 7. Lalu selanjutnya kita ketik nano slice etc slice network slice kita ke bawah com kita tutup kurung, kita beri tanda kutip lagi. Setelah itu kita pergi dari titik lalu kutip, lalu setelah itu kita di sini kita ketikkan lagi zone azalea.or. Kita ke type master. Setelah itu kita pergi ke db.3. Setelah itu kita langsung tutup tanda kurung. Itu titik 200. ADDR titik arpa. Kita tekan master lalu slice etc slice kita cek apakah di sini ada kesalahan. Tidak ada, lalu kita pergi Ctrl X Y lalu enter. Setelah itu kita ketikkan cp db titik ik. Di sini kita ketik cd di sini kita akan ketik karena akan cek dari sini. cpdb.com pdb master file at
isi bin db.ik. DB 200. Lanjut ke Kita akan mengganti lokal hostnya why? Di sini tadi ada sedikit kesalahan. Jadi pertama untuk bisa masuk ke cpdb lokal.ik itu kita harus mengetikkan, kita harus masuk ke dalam file directory. Jadi slice etc slice bin. Setelah itu baru kita ketikkan lalu setelah itu kita enter, lalu kita langsung masuk ke ini, kita ketikkan di bagian localhost, kita ketikkan .com. Lalu setiap localhostnya ini kita ganti dengan nama kita. Setelah itu kita pergi ubah nama di sini. Lalu untuk bagian di sini kita isi IP kita yang pertama yaitu 200.100.20.14. Lalu kita copy paste. kita buat client server. Lalu di sini kita buat jadi FTP, buat jadi www. Lalu kita Ctrl X Y L enter. Setelah itu kita pergi ke NanoDB asal ya. Dan di sini kita buat jadi .or.id. Lalu kita masukkan IP kita yang kedua yaitu 200.100.1.15. Oh ya, lalu kita kontrol K U. Bagian sini kita ubah jadi FTP, bagian atasnya kita ubah jadi www. Lalu kita kontrol X ya enter, lalu NanoDB 200. Setelah itu di bagian localhost ini kita ubah jadi nama kita. Di bagian domain dan server yang pertama itu ika.com. Di bagian sini ika.com. Nah, lalu di sini di bagian sini kita masuk juga ika.com. Di bagian depannya kita ketikkan IP pertama kita, yaitu nomor belakangnya itu 14. Lalu kita kontrol A U. Lalu di bagian nomor 2 paling bawah kita ubah jadi 15 karena ini masuk ke domain name server kedua. Lalu di bagian sini asalnya .or.id.
Lalu depannya kita tambahkan www. Kita www lagi di bagian sini, lalu kita pastikan ada titik di belakangnya. IP sudah benar semua, lalu Ctrl X ya, enter. Setelah itu kita lanjut pergi ke nano slice etc slice resolve. Lalu kita ketik di sini search ika.com. Lalu di bagian bawah kita ketikkan name server 200.100.100. Lalu search azalia.or.id. Lalu di bagian name server search ini. Coba tengok dulu ya. name server 200.100.1.15. Lalu setelah itu kita Ctrl X ya, enter. Nah, setelah itu semua kita service bin 9 restart. Oke, di sini sudah oke semua. Lalu kita lanjut ke ns lookup. ns lookup ika. nslookupika.com. Lalu kita tuliskan azalia.or.id. Lalu kita masukkan nslookup IP 1.100.1.14. lalu titik 15. Nah, lalu di sini kita sudah siap. Lalu kita langsung pergi ke apt syndrome ident. Kita ganti dulu device-nya ke DVD 2. Lalu kita paksa unmount. Setelah itu kita pergi ke apt main syndrome ident. Memastikan anjing, kita coba lagi di data. Lalu apt main syndrome ad. Ini kenapa? Ini sama Di sini kita sudah selesai untuk mengkonfigurasikan DNS. Lalu kita akan melanjutkan untuk mengkonfigurasikan FTP. Nah, lalu kita pergi ke apt get install profdpd. chat gitu dia. Lalu yes. Lalu kita pergi ke kita ganti ke DVD 1. Lalu kita enter. Kita ganti lagi ke DVD 2. Lalu kita enter. Lalu kita di standar 1 kita enter. Tunggu sampai proses siap. Lalu kita ketikkan nano slice etc slice profdpd slice profdpd. Lalu kita enter. Lalu di bagian server name kita ubah menjadi ika.com. Kita ke bawah. Lalu baru kita enter. Lalu kita ini anonymous slice file ftp. Lalu kita tutup kurung. Setelah itu kita lanjut ke user admin. Lalu kita enter. Kita enter lagi. File FTP.
User anonymous admin. Enter lalu anonymous. Lalu di sini kita sudah semua, lalu kita Ctrl X ya, enter. Setelah itu kita langsung pergi ke bagian make dir. Kita akan menambahkan file directory untuk file 123. Lalu make dir spasi slash file ftp. Nah, selanjutnya kita ketik cmod min r 777 file ftp, lalu kita enter, lalu kita ketik cd slash file ftp, lalu itu kita masukkan, kita membuat file untuk file 123, kemudian file 1, file 2, file 3, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita lanjut untuk memasukkan user add min d file ftp slash admin, lalu kita enter. Setelah itu kita ketikkan password admin. Nah, setelah itu kita lanjut pergi ke service prof.tp di restart. Di sini sudah oke semua, lalu kita menginstal apc2 php 5. Get apc2 php 5. Yes. Lalu kita ganti ke DVD 1. Ya, pas on. Lalu kita oke. Lalu kita pergi ke mana slash etc slash apc2 set min variable default. Lalu di bagian sini di server admin kita ubah menjadi webmasterika.com. Lalu di sini kita ketikkan server name. Server name www.ika.com. Lalu di bagian bawah sini kita ketikkan server alias. Server alias ini kita ketikkan ika.com. Lalu setelah gitu kita Ctrl X ya, enter. Lalu service apc2 restart. Dia akan merestart apa yang kita konfigurasi tadi. Sudah oke semua, lalu kita lanjut ke nano slash var www slash index.html. Lalu di bagian sini kita klik nama kita. Terus di bagian sini kita hapus. Ref sama dengan php my
admin. Lalu kita tutup kurung. Setelah itu kita klikkan admin. Setelah itu kita tutup kurung. Ketikkan webmaster. Database ika.com. Lalu di bagian sini kita slice A, tutup kurung, slice B, lalu K, 1, 2, 3. Lalu di bagian sini jadi garis miring ika.com. Lalu di bagian database ini kita ubah menjadi webika.com. Lalu di bagian sini kita ganti jadi azalea.or.id. Lalu di bagian sini kita ubah menjadi web azalea.or.id. azalea.or.id. Nah, setelah itu kita mau pergi ke bawah sini. Benar kan? Lalu setelah itu Ctrl X, Y, Enter. Nah, setelah itu kita lanjut ke apt-min get install. Lalu di sini kita lanjut ke apt. Ini kita tunggu 1 jam. Lalu di sini ya, selalu passwordnya kita masukkan yang tadi. Dan passwordnya jangan ada yang berbeda. Nah, lalu kita pergi ke kontrol panel. Kita pergi ke lalu kita pergi ke Network and Sharing Center, lalu change adapter setting. Di sini
sini kita hanya menggunakan VirtualBox host only adapter 1. Kita bisa lihat di sini. Lalu di sini kita masukkan IP-nya ke properties, lalu IPv4. Mohon maaf, videonya ke skip karena aplikasinya durasinya hanya bisa selama 30 menit untuk merekam. Lalu di sini kita masuk ke VirtualBox host only adapter, kita di plugin properties, kita masuk. Lalu di bagian internet protokol, di sini kita ketikkan IP-nya 200.100.1.13. Lalu di bagian default gateway-nya kita 200.100.1.14. Lalu di bagian preferred DNS servernya juga sama seperti itu, 200.100.1.14. Lalu di pilihannya kita oke kan, oke, lalu close. Nah, lalu selanjutnya kita pergi masuk ke WinSCP. Where are you? Why like this? SC. Kita open. Ini kita tunggu. Di sini kita sudah masuk ke WinSCP-nya, lalu kita membuat new site. Di file protokolnya kita buat jadi FTP, lalu bagian hostname-nya kita buat menjadi 200.100.1.14, lalu username-nya admin, terus password-nya 4321, terus login. Kita sudah login, kita akan menambahkan file. Bagian unduhan, tambahkan surat dan WordPress ini ke dalam WinSCP. Nah, setelah sudah, bagian surat zip ini kita rename menjadi surat RAR. Setelah sudah seperti itu, kita pergi ke Chrome, kita hidupkan WiFi dulu. Ada WiFi. Kita sudah hidupkan hotspot dari HP. Kita sambungkan. Di sini sudah tersambung, nah, di sini kita sudah masuk di database IKA. Di sini kita sudah bisa masuk ke phpMyAdmin. Lalu kita coba ke webazalea.id. Di sini kita juga sudah masuk. Lalu kita lanjut kita akan pergi mengkonfigurasinya lagi. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi. Lalu kita pergi ke, kita lihat dulu. Sini ada file 1, file 2, file 3 surat RAR WordPress, sama seperti yang ada di WinSCP ini, sama persis. Nah, lalu kita ketikkan WordPress /var/www. Lalu setelah itu kita pergi ke, setelah
Get beras itu kita apt min get install unzip install down. Nah, lalu selanjutnya kita unzip WordPress. Unzip WordPress. Kenapa nggak bisa? Unzip WordPress. WordPress apa sih namanya? Min 6.3 min 6.3 terus min id underscore id zip. min id for all di sini kita harus masuk ke HTML, bla bla bla. Lalu setelah dari var www itu kita elemen get install unzip tadi udah. Lalu kita pergi untuk mengunzip ya. Unzip. Nah, di sini baru bisa. Nah, lalu di sini sudah kita unzip like and hacker. Ini di bagian index HTML WordPress ini merupakan file WordPress yang sudah kita unzip tadi. Nah, terus setelah dari unzip ini kita pergi ke cd WordPress. Jadi kita sudah masuk dalam file directory WordPress, lalu kita cp wp titik config. Sudah menamakan file nano min config titik php. Di bagian sini kita pergi ke bagian dbname, kita ketikkan WordPress. Di bagian db user kita klik root. Di bagian db password kita klik admin. Ketikkan admin. Kita x y enter. Nah, itu pastikan dulu, nanti dia sampai salah. Bisa WordPress root admin. Lalu kita ketik cd share file ini. Tadi dia ada share file-nya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi di sini share. Setelah itu kita bisa pergi ke database.ika.com. Ini ada IP-nya, tapi ini share file. Kita kirim.
sudah bisa login. Lalu kita akan impor file. Nah, di sini kita lanjut ketik ns. Nah, lalu di sini kita kirim. Titik 100 titik. Di sini sudah kita kirim, lalu kita bisa untuk membuka ada com size. Why? Why? Oh, not phone. Oh iya, kita belum menambahkan CD. File vitamin gitu loh. Zip ke database surat. Oh iya. Lalu kita ls, lalu kita file ftp. Udah ya surat. Nah terus setelah kita ls kita pergi ke mv surat titik. Jadi suratnya tidak bisa dibuka karena kita belum mengansipnya. Lalu si var slice www. Apalagi ya bisa. Jadi var slice www. Terus tuh ls surat lalu di sini kita update vitamin ini. Nah terus tuh ls surat titik rar legend hacker. Di Chrome ini kita close dulu ya. Oh, low bed. Wait. Nah, di sini kita sudah habis mengansip tadi ya. Terus kita ls. Nah, di sini sudah ada nih surat rar WordPress min 6. Oke. Nah, setelah kita berhasil untuk mengansip semuanya, lalu kita MySQL root min p. Nah, setelah itu kita enter password, enter, lalu kita create database surat, lalu titik koma. Oke, lalu selanjutnya kita klik show database. Oke, lalu exit. Bye. Nah, setelah itu kita pergi ke ls lagi. Ini gunanya kita untuk melihat file apa aja yang kita masukkan ke dalam file directory yang akan kita masukkan tadi. Lalu kita klik cd slash etc slash apache 2
Lights mean enable ls. Ini ada 000 default. Lalu kita akan menghubunginya dengan perintah cp 000 min default surat. Nah, setelah itu kita pergi ke ls lagi. Non default surat. Lalu nano surat. Lalu di bagian dokumen var www ini lihat habis baterai. Wait. Oke, maafkan saya tadi laptopnya lowbat. Kita lihat di sini baterainya sisa 8. Nah, di sini kita lanjut lagi di bagian dokumen for www ini kita tambahkan surat. Surat, lalu Ctrl X, Y, Enter. Nah, setelah itu kita pergi ke CD var size www surat. Nah, kita masuk ke .om, lalu kita pergi ke nano pada yang ininya ada surat code titik php. yang ID-nya berhasil. Apa sih? Server nggak apa-apa ya? Ulang aja ya? Aku udah ulang. Apa yang salah? Gedein lah screen gitu. Mungkin di sini biar aku gedein. Udah. Apa di sini yang salah? Surat home. Apa sih yang salah? Dan ininya nggak muncul. Aku udah buat ulang mulu 2 kali. Nano Apa surat. ya? Ini baru. Ini kita masuk ke var www surat home. Lalu kita ketikkan nano. Nah, di bagian passwordnya tadi kayaknya ada salah ketik ya. Nah, terus tuh di bagian passwordnya kita ketikkan admin. Lalu di bagian db surat ini, di bagian db-nya kita hapus. Lalu Ctrl X, Y, Enter. Setelah itu kita pergi service Apache 2 restart. Oke. Nah, lalu di sini baru kita bisa klik surat. Kalau surat Yang masih awal. di sini kita tidak bisa kita akses karena memang ini aplikasi dari web dari luar ya, bukan dari kita sendiri. Lalu kita lanjut ke untuk pergi ke webmail server. Buat baru ya? Iya, ini yang baru, Nah, baru aja kok. di webmail server ini di sini kita masuk ke Iya. Kalau minta yang kemarin itu adalah Kalau ini kan tahu nggak di ya? sini kita akan kembali ke awal tadi. Lalu kita nano slash etc slash apt slash source list. Lalu di sini kita untuk mengecek ada di sini ada binary 1 and 2. Di sini ada GVD 1 dan 2. Lalu kita kontrol itu lagi jeda. Lalu setelah itu kita pergi ke eject. kenapa? Nah, setelah itu kita lanjut pergi ke Bagian ini tambahkan DVD 3 di sini. Di sini kita akan menambahkan DVD 3, lalu kita ketikkan perintah apt min cd-rom delete. Nah, setelah itu kita klik matikan aja. Terus apt min cd-rom add. Nah, setelah dari apt min cd-rom add itu kita pergi ke apt shortlist tadi. Hey. Nah, lalu di sini kita udah ada DVD 1, 2, 3-nya.
Lalu kita Ctrl X. Nah, lalu di sini kita akan menginstal postfix apt get install Makanya salah. Courier Squirrel mail. Oke, kita enter. Kita pergi ke binary one. Oh, kita paksa enter. Terus ini kita oke kan, internet site oke. Mail.ika.com, don't forget mail.ika.com. Terus tuh kita okein. Kita namakan binary 2. Kita namakan DVD 2, kita enter. Lalu di sini kita pilih yang yes, lalu enter. Lalu kita akan membuat mail dir. Lalu kita namakan DVD 3. Sangat nah, jadi sudah kita mail dir make /etc /scale nggak mau mail dir. Mail dir make etc. Nah, setelah itu kita pergi ke non/etc /postfix main titik chef. Lalu di main titik chef ini kita pergi ke tambahkan home underscore mailbox sama dengan mail dir. Ctrl X ya enter. Setelah kita dpkg configure lalu kita oke. Ethernet site, lalu di sini kita cek ada mail.ika.com nya oke. Mail is a must. Lalu root and poster masternya itu kosong. Terus oke. Pastikan depannya ada mail aja. Mail queen. Nah, lalu di sininya no. Lalu punya terputus karena kita salah pencet.
lalu no. Lalu di sini kita okein aja. Lalu use profile for Jeffrey. No. Nah, box size-nya 0. Lalu kita okein aja. Di sini kita pilih FPV4. Nah, di sini kita sudah oke. Lalu kita pergi ke directory cd etc bin. Saya akan membuat Lalu kita nah, di sini udah oke. Kita cb.ika. Di bagian bawah kita temukan mail. Ctrl X, Y, enter. Nah, setelah itu di sini sudah di bagian nanonya ini sudah. Lalu kita pergi ke cd spasi slice etc slice bin slice apache 2 site slash min available. Terus kita ls default SSL. Nah, terus gp default mail default mail. Nah, terus itu kita ls mail. Lalu di bagian nanomail ini server name-nya tuh jadi mail.ika.com. Server aliasnya itu dihapus. Terus tuh di bagian dokumen root var www. Ini kan dokumen root jadi usr share squirrel mile. Lalu dia setelah dari itu semua kita lanjut pergi ke di sini tidak ada yang typo. Nah, setelah kita pergi ke nano.mile itu tadi, kita langsung pergi ke nano slice etc slice squirrel mail slice apache.conf. Terus di bagian user will prefer ini kita hapus semua tanda pagarnya. Virtual hostnya ini kita ubah jadi bintang 80. Di sini udah, lalu squirrel mailnya juga udah oke. Squirrel mail. Lalu di webmailnya ini kita ubah jadi ika.com. Webmail.ika.
3.com. Lalu di bagiannya virtual host. Udah oke, lu kita kontrol X, Y, enter. Nah, setelah itu kita lanjut pergi ke nano slash etc slash, oh ini durasinya udah 30 menit, sebentar lagi dia bakal error. Apa C2 apa C2 lalu kita scroll ke bawah. Lalu di sini kita cepat, sebentar lagi di error. Lalu di sini kita klik input FTC Plural mail Apache nah, lalu kita kontrol X, Y, enter. Jadi kita Postgres. Oke. Lalu kita pergi ke service bin. Lalu kita akan men-service Apache yang baru tadi kita konfigurasikan. Lalu di sini oke juga. Lalu kita pergi ke Chrome. Kita langsung pergi ke Squirrel Mail. Squirrel Mail. Lalu di sini kita akan membuat usernya. Nah, di penamaan user ini kita klik add user IK1. Passwordnya IK1. Lalu yes. Lalu di sini kita klik add user IK2. Next. Lalu yes. Nah, lalu di sini kan langsung masuk ke satu. Passwordnya 1321. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah login, kita langsung pergi ke compose. Nah, terus di compose ini kita klik ke IK2. Hai. Lalu di sini kita klik ke Squirrel Mail, IK.com Squirrel Mail. Lalu di sini kita send, kirim. Bye. Sangat bising. Kita kirim kan, lalu di sini kita reload. Di bagian mana ya? Inbox. Nah, di sini kita dapat pesan dari IK1. Halo. Replay. Lalu tuh kita send. Kita pergi ke sini inbox. Nah, hai katanya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.